Kabupaten Manggarai Barat menyetujui dan juga mendukung ini ya sistem One Gate One System yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat pada sektor pariwisata laut di wilayah Manggarai Barat. Nah, seperti apa informasi lengkapnya pendengar? Saat ini kami sudah bersama narasumber kami ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah di ujung telepon bersama RRI, Kepala Kamar Dagang kami maksudkan Kepala Kamar Dagang Indonesia Manggarai Barat, Ignatius Charles Angliwarman sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Charles, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Kak Lili. Iya. Ya. Baik, Pak Charles, terima kasih sudah bersedia hadir ya di RRI ND di kesempatan pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini dikabarkan akan menerapkan One Gate One System begitu ya pada sektor pariwisata laut. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Pak Charles? Ya, terima kasih Kak Lili. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya juga ingin menyapa pemirsa RRI ND dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terkait pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan menerapkan One Gate One System, nah ini saya melihat adalah suatu ide atau gagasan yang luar biasa atau brilian ya. Nah, diharapkan bahwa ke depan akan bertemu dengan pelaku-pelaku pariwisata. Ya, mungkin begitu, Kak. Oke. Sementara untuk saat ini penerapannya seperti apa ini, Pak Charles, Anda melihat? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pelabuhan atau pekerjaan di pelabuhan, kan kita berbicara itu. Nah, di situ kita harus tahu dulu mungkin terhadap aturan yang sudah laku. Kalau kita berbicara tentang pelabuhan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Karena pelabuhan itu adalah daerah vital. Jadi tidak bisa siapapun bisa masuk di dalam pelabuhan. Karena sama seperti bandara. Bandara juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Jadi yang bisa masuk ke bandara adalah penumpang yang mau berangkat atau yang mau datang. Yang kedua, pelaku usaha yang melakukan pekerjaan untuk membantu fasilitas dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kepala sabandar atau sektor-sektor keamanan kenyamanan ya yang ada di pelabuhan. Nah, jadi kalau mau dibilang penerapannya selama ini ya masih belum betul-betul tertib ya seperti itu. Nah, mungkin ini juga akan ke depan akan dilihat supaya bahwa penerapan-penerapan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku, dan itu bukan baru, dan itu sudah lama dan harus dijalankan sehingga di situ juga dapat bisa diantisipasi. Begitu. Oke. Nah, ya. Dan Pak Charles, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi kira-kira kapan ini akan diberlakukan? Kapan actionnya ini? One Gate One System ini? Saya yakin mungkin akan secepatnya, tetapi dalam menerapkan ini pasti akan ada rapat intern yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati ya, saya melihat kemarin, dan juga dengan dengan pemerintah Forkompinda ya, karena aturan-aturan ini sudah ada tinggal dijalankan. Yang kedua juga mendengar masukan dari pelaku-pelaku pariwisata atau pelaku-pelaku usaha yang sudah ada di Labuan Bajo yang sudah berusaha selama ini. Mungkin akan diberitahu, oh ini loh aturannya. Nah, dari pihak sabandarnya seperti apa? Oh Pak, ini aturan. Nah, jadi Kak, ini berbicara tentang Labuan Bajo ini, saya juga sebagai pengusaha usaha jasa terkait. Nah, jadi di tahun 2018 itu kami melakukan studi banding Labuan Bajo di Pelabuhan Otoritas Tanjung Priuk. Mengapa kami mengambil tempat di sana?
karena pada waktu Labuan Bajo ini sudah ditetapkan sebagai daerah super destinasi pariwisata, ya. Nah, ini berarti kita harus melihat di mana pelabuhan yang sudah maju dan yang sudah luar biasa, sehingga kami di sana Kadin mengajak pemerintah, ya, terus Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Kepala KUPP. Jadi kalau sekarang KSOP, dulu KUPP. Nah, kalau kita berbicara tentang penerapan, sebenarnya peraturan Menteri tahun 2018 dan perubahan tahun 898 itu sudah ada penetapan alur navigasi, sistem rute, tata cara berlalu lintas daerah Labu. Jadi kapal-kapal ini sudah ada pada titiknya, Kak. Di mana titik labu kapal yang GE 30 atau kapal-kapal yang besar, kapal-kapal pinisi, kapal-kapal muatan curah, dan kapal-kapal lain itu sudah ada alur navigasinya. Nah, jadi kalau dengan penerapan One Gate One System ini, saya yakin ini sangat luar biasa, ya. Oke. Baik, dan akhir-akhir ini kita sedang sering ya mendengarkan informasi dan juga berita-berita bahwa sering terjadi kecelakaan di laut begitu ya, di Manggarai Barat. Apakah ini juga tujuan untuk meminimalisir terjadi hal tersebut, Pak Charles? Ya, jadi saya rasa itu langkah yang diambil sangat tepat, karena begini, kembali bahwa dengan penerapan One Gate One System ini bisa mengetahui terkait yang pertama, bahwa bagaimana menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan wisatawan. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi pada saat melalui gate yang ada dengan satu sistem yang terkoordinasi, sehingga perusahaan atau yang bekerja itu harus mempunyai izin usaha atau terregister atau mempunyai legalitas yang ada di Labuan Bajo, dan perusahaan baik travel agent, pemandu pariwisata, terus pengusaha travel agent yang tergabung dalam ASITA, terus pemandu atau pramu pariwisata yang termasuk dalam HPI, pengusaha logistik, pengusaha lain. Nah, ini pasti sudah terregister, sudah punya. Dan khusus untuk kapal-kapal, harus perusahaan yang mempunyai perusahaan macam Siupal, Siutkaka, dan juga yang terdaftar di Inaportnet, begitu. Jadi pelabuhan ini berbeda dengan darat, Kak. Jadi ada aturan yang mengatur, dan sudah seperti itu. Dan yang mengatur itu adalah otoritas Sabandar yang ada di Labuan Bajo, yang kalau sekarang masuk dalam KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Baik, Ya. jadi ini tinggal ini ya, intens ya, melakukan koordinasi, edukasi, sosialisasi kepada pengguna-pengguna jasa tersebut begitu, Pak. Ya, betul Kak, betul itu. Oke, baik. Nah ini Kadin memfasilitasi dan juga mendukung ini dalam bentuk apa nih untuk One Gate One System ini? Nah, jadi terima kasih Kak. Ini pertanyaannya sangat bagus dan saya ingin menjawab ya. Jadi apa peranan Kadin? Karena Kadin ini adalah merupakan pengusaha, yaitu induk pengusaha yang ada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Nah, ini dasar kita, di mana Kadin juga merupakan atau mempunyai asosiasi-asosiasi yang ada yang harus menjadi anggota Kadin Indonesia. Nah, contoh pengusaha asosiasi seperti travel agent, nah terus pramu pariwisata, terus asosiasi logistik atau Alfi Ilva, terus asosiasi bongkar muat. Nah, pengusaha-pengusaha bongkar muat yang ada, terus ada koperasi, ada tenaga kerja. Nah, ini semua karena berkaitan dengan suatu badan usaha atau pengusaha. Nah, inilah yang bisa Kadin advokasi, karena ini diatur oleh undang-undang. Yang kedua, bahwa dengan penerapan ini, yang pasti bagaimana pendapatan bagi daerah atau
membuat pendapatan atau PAD ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah kita. Yang jelas kalau sudah pengusahanya sudah berizin, pengusahanya sudah taat aturan, dan aturan yang dilakukan juga untuk menjaga supaya teman-teman berusaha tidak terjadi persaingan tidak sehat. Selama ini kan kita lihat bahwa banyak pelaku-pelaku yang menggunakan nama-nama atau lain-lain yang perusahaannya tidak terdaftar di Labuan Bajo, yang akhirnya para wisatawan ke Labuan Bajo, mereka mengatakan kami ditipu. Nah, setelah dicari tahu atau di riset atau di searching ya, ternyata perusahaannya tidak ada dan nama orang itu tidak bekerja di sini. Nah, saya yakin dengan One Gate One System ini nanti ke depan pastinya terjadi steril. Karena kembali, pelabuhan adalah daerah vital, bukan sebagai tempat pasar yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, harapan ke depan dengan penerapan One Gate System ini, kita semua pengusaha yang ada di Labuan Bajo pasti kita aturan. Yang kedua, membayar pajak, sehingga pajak inilah yang akan mendapat penghasilan bagi daerah dan juga untuk pembangunan. Ya, saya rasa mungkin itu sih Kak yang bisa saya sampaikan dari Kadin. Ya. Baik, Pak Charles, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Kami RRI ND siap ya untuk memberikan informasi tentang kapan sih sebenarnya penerapan One Gate One System ini di Manggarai Barat, begitu Pak Charles ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Charles, selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi Kak Leli, salam sehat selalu. Florata pagi ini.